memang di situ itu tempat meninggalnya sahabat raja dari Bali. Waktu di tempat itu petilasan, tidak ada apa-apa di situ, aman. Kalau saya mulai akhir-akhir 68 itu memang ngangkut belerang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin melanjutkan kisah sejarah tentang makom yang viral ada di area kawasan Kawaijen, Banyulinu, yang disebut Banyulinu. Di sini yang akan menyampaikan Pak D saya yaitu Pak D Karmo. Monggo Pak D. Itu gimana Pak D? Tentang sejarah itu apa petilasan, apa makom itu sebenarnya? Kalau saya itu diberitahu oleh tetua-tua dulu dari orang-orang Taman Sari yang sudah mengetahui tentang itu yang sekarang katanya makom disebut makom-makom dan ada orang halusnya apa itu dulu itu ceritanya itu memang di situ itu tempat meninggalnya sahabat raja dari Bali waktu mau menyerang ke kerajaan Belawan. Setelah itu di situ itu dia meninggal. Nah di situ itu terus mayatnya itu dimakamkan di sebelah utara dari tempat yang sekarang disebut itu tadi katanya makom, ada kuntilanak apa itu. Tetapi saya sendiri juga tidak tahu, saya itu percaya karena orang itu sudah mengetahui sendiri gitu. Masalah makomnya itu di sebelah utara itu, kalau di tempat itu petilasan. Kalau katanya orang Jawa itu petilasan. Meninggalnya sahabat raja dari Bali. Setelah sekarang menjadi apa ya, heboh katanya itu ada bijing. Kalau saya kira masalah itu tidak masalah, hanya itu untuk menandakan tanda-tanda bersejarah dulu itu biar tidak hilang dan biar tidak musnah. Dan yang masang itu juga tahu kalau itu tidak ada jasad di dalam situ. Dan nanti kalau ada orang yang ngomong katanya itu ada di tempat kuntilanak apa, saya ingin tahu sama orangnya itu yang memberitakan katanya banyak ditaruhi orang halus, ada kuntilanak apa. Saya ingin tahu sama orang-orang tersebut. Kalau betul-betul dia tahu, tetapi saya kira dia itu semua itu borok, tidak ada apa-apa di situ, aman, tidak ada apa-apa. Hanya yaitu katanya orang Jawa itu petilasan. Nah, niku teng niku tapi niku patok niku enten sing nerang niku patok niku tapi tempat pengeposan napa niku leres napa mboten? Kalau pengeposan untuk tempat berhenti orang pengangkut belerang itu juga meleset. Itu tidak ada dulu itu orang pikul belerang itu berhenti atau istirahat ditaruh di situ belerang itu nggak ada. Itu orang yang tidak tahu yang memberitakan itu dan yang ngomong itu orang tidak tahu. Itulah. Kalau saya mulai akhir-akhir 68 itu memang ngangkut belerang itu di situ itulah tempat orang-orang pedagang dari Banyuwangi menuju ke Sempol, ke Pelalangan, itu di situ naruh bunga, ada uang, ada rokok, entah sebatang, itu hanya minta doa restu karena dia itu mau berdagang, minta keselamatan terutama atau bisa cepat habis dagangannya. Hanya itulah, tidak ada maksud lain-lain lokasi itu. Berarti itu sudah ratusan tahun ya Pak D? Mungkin sudah ratusan tahun karena waktu zaman kerajaan-kerajaan dulu. Hanya di sejarah dia itu antara kerajaan Bali dan Belawan itu tidak ada ceritanya memang. Tidak masuk di sejarah Indonesia
atau sejarah Erlangga waktu saya sekolah itu saya cari itu nggak ada memang. Itulah. Kula wau tanget teng Bapak, capek teng ngriku niku enten jalan simpang siur niku pundi sejarah ya? Itu di atasnya Banyulinu, pertengahan antara Banyulinu yang atas dengan yang bawah. Itu memang dikatakan itu dulu yang mengatakan itu juga orang-orang tertua dulu dinamakan jalan itu jalan Rebut Simpang. Nah disebut Rebut Simpang itu kata-kata Jawa itu prajurit dari anu itu ceritanya itu dulu ada yang masih mau ngeyel mau naik, ada yang sudah turun karena yang sudah turun ini yang sampai sekarang dinamakan Sungupan. Disitulah orang-orang dari Bali, prajurit Bali itu setelah nyampe di Sungupan yang sampai sekarang disebut Sungupan itu. Di situ itu diserang itu yang katanya orang Jawa Bun Upas itu sudah tidak mampu apa-apa. Jadi yang dari atas itu turun berlarian, yang dari bawah juga ngeyel mau naik gitu. Jadi jalan satu itu untuk rebutan yang dari bawah, yang dari atas sampai akhir-akhir itu dinamakan Rebut Simpang gitu. Pesan-pesan Pak D untuk tentang ini gimana Pak D? Pesan-pesannya? Pesan-pesan saya yaitu tadi masalah ada kijing di situ, masalah itu bukan menjadi masalah, hanyalah yaitu yang memberitakan, yang membuat onar kalau itu di situ katanya ada kuntilanak apa itu bohong, ada genderuwo apa itu bohong semua. Itu tidak ada apa-apa di situ. Itu jelas. Mulai dulu itu tidak ada sebuah hantu satupun, mulai dulu nggak ada di situ. Jadi gini, guys, ceritanya pemasangan kijing itu hanya untuk menguri-nguri sejarah tentang daerah Kawijen yaitu yang ada di Banyulinu. Jadi ceritanya gitu. Ya, jelasnya itu ke situlah, larinya itu ke situ. Bukan maksud dan tujuan, oh ini makom. Jadi membuat onar, maka di situ memang betul-betul tidak ada jasad di dalam kijing itu, hanya petilasan. Dan mulai sejak dulu ya itu untuk katanya orang Banyuwangen sini itu karena di situ itulah bisa memberi apa ya, andai kata memberi bunga di situ dan terus berdoa minta selamat kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu tadi karena melewati petilasan sahabat Raja dari Bali tadi itu. Jadi tetap dihargai oleh orang-orang dulu petilasan tersebut, gitulah. Oh nggih Pak D, enten sing kula tanggepi. Jadi teng mriku niku apa memang enten jin setan sing melenceng-melenceng ning niate menungso? Kalau saya kira sampai sekarang itu nggak ada apa-apa di situ itu kosong, nggak ada. Kalau ada orang yang ngomong katanya ada genderuwo, ada kuntilanak, itu goroh semua, bohong semua itu. Anak-anak yang tidak tahu persis keadaan di situ. Dan kalau membawa ada orang katanya kesurupan terus dia bicara katanya di situ ada genderuwo, dia itu kuntilanak apa itu goroh semua, bohong, menakut-nakuti orang-orang yang bodoh. Padahal itu kosong, tidak ada apa-apa. Jadi gini guys, kita bikin cerita harus mempunyai unsur sejarah yang akurat, jangan cerita yang abal-abal itu membuat heboh masyarakat kayak gitu itu. Jadi ada cerita ya ada sejarahnya, harus begitu guys. Iya, memang itu ya sejarahnya hanya itulah, itu petilasan meninggalnya sahabat Raja dari Bali meninggal di situ. Setelah itu di situ meninggal di situ. Terus yaitu dimakamkan di sebelah utara tempat tersebut gitu.
tapi jauh dari tempat itu, kira-kira ya ada 2 kiloan lah, 2 kilometer dari situ. Pesan saya untuk orang-orang semua, ayo kita nguri-nguri sejarah, entah itu sejarah mana aja, ayo kita uri-uri. Jadi ini yo, nggih kados dengan Pak Dilek, diuri-uri ngoten niku kan sok mben iki anak putu niki kan kersane semerap teng sejarah, jadi ceritane iki kan kersane mboten ngawur ngoten niku kan. Jadi ya itu sampai di Banyulinu itu orang yang meninggal di situ itu karena tidak kuat kedinginan, hanya kedinginan itu dulunya itu ceritanya orang tua-tua itu kedinginan dan ambil airnya itu sampai akhir-akhir itu dikatakan Banyulinu itu basuh kaki atau tangan itu di situ itu terasa linu semua, maka disebut di situ itulah dinamakan Banyulinu itu. Hanya dari itu dulunya. Itu lagi Pak C, biasanya orang ini tanya apa sih kok kenapa kok dinamakan Kawah Ijen itu, apa maknanya Kawah Ijen itu? Itu orang biasanya tanya kayak gitu adik. Kawah Ijen itu kalau bahasa Jawanya ya itu tadi kawah kok sendirian di situ, ya memang masuk akal sudah disebut Kawah Ijen gitu, Kawah Ijen. Dan dulunya sejarahnya itu sejarah Jawa itu katanya mau yaitu yang sekarang disebut Kawah Wurung. Ya di situ itu mau menjadi Kawah Wurung, terus menjadi kawah yaitu tadi pindah asli kawah yaitu yang disebut sekarang menjadi Kawah Ijen itu. Itu dulu yang disebut sekarang Kawah Wurung itu ya maunya itu dijadikan kawah, entah siapa yang menjadikan itu dulu tidak ngerti saya juga. Jadi sampai sekarang disebut Kawah Wurung. Ya guys, cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ke hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, subscribe channel YouTube Said Lari Licin dan Kata Tama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.